Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Sebanyak 150 orang perwakilan dari berbagai instansi di Provinsi Jawa Barat mengikuti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dari Kementerian Pertahanan RI yang digelar di Gedung Balai Prajurit Cendrawasih Lanut Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung. Hadir pada kesempatan tersebut Marsda TNI Bowo Budiarto, SE, CHRMP selaku Aspot Dirga Kasau dan Brigjen Fahrid Amran, SH, selaku Dirsumdahan Ditjen Potan, dengan didampingi Komandan Lanut Sulaiman Kolonel Penmok Muhsen, SE, MM Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Aspot Dirga Kasau dalam amanat tertulisnya menyatakan bahwa salah satu pengelolaan sumber daya nasional yang menjadi fokus utama pada saat ini adalah sumber daya manusia pada pembentukan kongket unsur warga negara yang dilaksanakan melalui proses pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. Dikatakan perlunya dilakukan sosialisasi adalah sebagai bahan untuk merencanakan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan penyiapan pembentukan kongket matra udara unsur warga negara melalui pendaftaran dan administrasi, seleksi, latihan dasar kemiliteran, penetapan, pembinaan dan mobilisasi kongket, serta mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaannya. Hal tersebut guna terwujudnya kesamaan persepsi, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam manajemen pembentukan kongket matra udara unsur warga negara, jelas Aspot Dirga. Komponen cadangan itu Pak, bahwa merupakan satu sumber daya nasional yang disiapkan, yang nantinya dimobilisasi saat diperlukan untuk memperbesar, memperkuat kekuatan daripada komponen utama dalam menghadapi perang dan tadi sampaikan baik perang militer ataupun tidak. Ini kita berharap pendidikan untuk pembentukan komponen cadangan angkatan udara khususnya tahun ini 2022 banyak 15 orang itu bisa terpenuhi. Dan biar masyarakat juga tahu ya bahwa mereka itu punya hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara yang kita sayangi. Sementara itu Dirsumdahan Ditjen Potan dalam paparannya menjelaskan tentang peta kekuatan militer dan cadangannya negara-negara di dunia. Sebagai perbandingan, bahwa negara Cina dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar memiliki tentara aktif sekitar 2.255.000 dan tentara cadangan pada angka 800.000 orang. Sedangkan Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 224.327 orang memiliki tentara aktif pada kisaran 445.000 orang dan cadangan pada angka 3.103 orang. Dijelaskan pula tentang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang tercantum pada UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 2. Landasan konstitusi yang meliputi pasal 27 ayat 3, dan pasal 30 ayat 1, dalam UUD 1945. Sishan Kamrata melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang disiapkan secara dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Disampaikan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2019 mencakup tentang bela negara, komponen pendukung, komponen cadangan, mobilisasi dan demobilisasi. Diuraikan pula tentang rencana induk pembinaan kesadaran bela negara tahun-tahun 2022 sampai tahun 2044. Dengan harapan terwujudnya sumber daya manusia unggal Indonesia Emas pada tahun 2045. Mulai pada tahun 2022 sebagai tahap penataan, sampai pada tahap penguatan, pengembangan, pemantapan dan pencapaian tertinggi pada tahun-tahun 2040 sampai tahun 2044. Dikatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara bisa melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi kongket yang telah memenuhi syarat pada pasal 6 angka 5, dan pasal 13, pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib pada pasal 14, dan pengabdian sesuai dengan profesi pada pasal 15 sampai 16. Harapan kita sesuai dengan renstra yang kita buat, memang 25.000 per tahun, tapi sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh kita, karena saat ini menggunakan APBN, kita hanya bisa merekrut komponen cadangan sebanyak 2.500 orang per tahun. Berarti pendidikannya pendidikan ala militer gitu ya? Pendidikannya ya, namanya latihan dasar militer selama 3 bulan.
Hadir dalam kegiatan tersebut dan Korpasgat Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono, dan Lanal Bandung, perwakilan Polda Jabar, perwakilan Kodam 3 Siliwangi, Pemkab Bandung, PT DI, PT Dahana, PLN, PT Telkom, PT Pindad, PT PDAM Konik Jabar, mahasiswa Unjani, mahasiswa UNUR dan lain-lain.